Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Melasakti dengan NPM 2021010153, kelas B Prodi Hukum Keluarga Islam semester 5. Adapun di sini saya membuat video ini adalah dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah Hukum Acara Peradilan Agama dan Mahkamah Konstitusi dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Dani Faris Amrullah MH. Nah, dalam video kali ini saya akan membahas mengenai alur penyelesaian sengketa tata usaha negara. Namun sebelum kita mengetahui alur penyelesaian sengketa tata usaha negara, sebaiknya kita terlebih dahulu mengetahui apa itu sengketa tata usaha negara. Jadi, sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian kita akan membahas mengenai alur penyelesaian sengketa tata usaha negara. Nah, alur penyelesaian sengketa tata usaha sendiri terdiri atas dua alur. Yang pertama yaitu dengan upaya administratif dan yang kedua adalah dengan upaya peradilan. Upaya administratif. Upaya administratif sendiri terjadi apabila dalam hal suatu badan atau pejabat tata usaha negara diberikan wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa tata usaha negara tertentu. Maka sengketa tata usaha negara tersebut harus diselesaikan melalui upaya administratif yang tersedia. Nah, dalam upaya administratif terdapat dua jenis upaya. Yang pertama itu dengan keberatan dan yang kedua adalah dengan banding administratif. Jadi keberatan itu ditujukan kepada badan atau pejabat tata usaha negara yang menerbitkan keputusan tata usaha negara. Nah, dan bila gagal dapat mengajukan itu ke peradilan tata usaha negara. Kemudian yang kedua adalah banding administratif. Nah, banding administratif ini ditujukan kepada badan atau instansi lain dari yang mengeluarkan keputusan tata usaha negara. Nah, dan bila gagal dapat mengajukan ke peradilan tinggi tata usaha negara. Berikut adalah skema mengenai upaya penyelesaian sengketa melalui upaya administratif. Kemudian alur yang kedua dalam penyelesaian sengketa tata usaha negara adalah dengan upaya peradilan. Nah, dalam upaya peradilan ini terdapat 3 tahap. Yang pertama itu pendahuluan, yang kedua adalah pemeriksaan pokok perkara, dan yang ketiga adalah eksekusi. Nah, dalam pendahuluan juga terdapat 3 tahap. Yang pertama itu penelitian administratif, kemudian dismisal, dan yang ketiga adalah pemeriksaan persiapan. Kemudian selanjutnya dalam pemeriksaan pokok perkara, adapun tahap-tahapannya adalah yang pertama adalah gugatan, kemudian jawaban, kemudian replik, kemudian duplik, pembuktian, kesimpulan, dan putusan akhir. Maka pada tahap terakhir dalam upaya peradilan adalah eksekusi. Dalam tahap pendahuluan yaitu tahap yang pertama adalah penelitian administratif. Penelitian administratif ini dilakukan oleh panitera dan hanya syarat formalnya saja yang diperiksa. Penelitian administratif dilakukan oleh kepaniteraan merupakan tahap pertama untuk memeriksa gugatan yang termasuk dan telah didaftar serta mendapat nomor register, yaitu setelah penggugat atau kuasanya menyelesaikan administrasinya dengan membayar uang panjar perkara. Kemudian, adapun syarat formal yang harus terpenuhi yaitu identitas para pihak mencakup nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan penggugat atau kuasanya. Kemudian yang kedua adalah nama, jabatan, dan tempat tinggal penggugat. Kemudian selanjutnya adalah rapat permusyawaratan. Rapat permusyawaratan ini dilakukan oleh ketua pengadilan untuk menyaring perkara. Rapat permusyawaratan ini biasanya disebut juga dengan istilah dismissal proses. Nah, rapat permusyawaratan merupakan prosedur pendahuluan dalam peradilan tata usaha negara yang memberikan kewenangan kepada ketua pengadilan untuk menyatakan gugatan itu ditolak atau tidak berdasar dengan suatu penetapan. Nah, rapat permusyawaratan dilakukan oleh ketua pengadilan tanpa dihadiri oleh para pihak. Namun, hasil penetapannya diucapkan oleh ketua pengadilan yang harus dihadiri oleh kedua belah pihak. Nah, sebagaimana telah disebutkan bahwasanya tahap ini juga biasa disebut dengan istilah dismissal proses.
Kemudian apa itu dismissal proses? Nah, dalam prosedur dismissal, ketua pengadilan berwenang memutuskan dengan suatu penetapan yang dilengkapi dengan pertimbangan-pertimbangan bahwa gugatan yang diajukan itu dinyatakan tidak diterima atau tidak berdasar. Nah, dalam hal apa saja? Yang pertama, pokok gugatan tersebut nyata-nyata tidak termasuk dalam wewenang pengadilan. Yang kedua, syarat gugatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 56 tidak dipenuhi oleh penggugat sekalipun ia telah diberi tahu dan diperingatkan. Kemudian yang ketiga, gugatan tersebut tidak dapat didasarkan pada alasan-alasan yang layak. Keempat, apa yang dituntut dalam gugatan sebenarnya sudah terpenuhi dalam keputusan tata usaha negara yang digugat. Dan yang terakhir, yang kelima, gugatan diajukan sebelum waktunya atau telah lewat waktunya. Kemudian selanjutnya adalah upaya hukum dismissal. Nah, jadi apabila tadi ketua pengadilan telah melakukan penetapan, namun terhadap penetapan tersebut ada hal yang tidak disetujui terhadap penetapan dismissal tersebut, maka dapat diajukan perlawanan kepada pengadilan dalam tenggang waktu 14 hari setelah diucapkannya penetapan tersebut. Nah, jika perlawanan tersebut ternyata dibenarkan oleh pengadilan, maka penetapan gugur demi hukum dan tidak dapat digunakan upaya hukum, sehingga pokok gugatan akan diperiksa, diputus, dan diselesaikan menurut acara biasa. Berikut skema tahap pemeriksaan perkara dengan acara biasa. Nah, adapun ciri dari pemeriksaan perkara dengan acara biasa, yang pertama yaitu pemeriksaan dengan acara biasa terdapat penjelasannya pada pasal 68 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, yaitu pengadilan memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara dengan 3 orang hakim. Kemudian pengadilan bersidang pada hari yang ditentukan dalam surat panggilan. Kemudian yang keempat, pemeriksaan sengketa tata usaha negara dalam persidangan dipimpin oleh hakim ketua sidang. Dan yang kelima, hakim ketua sidang wajib menjaga supaya tata tertib dalam persidangan tetap ditaati setiap orang dan segala perintahnya dilaksanakan dengan baik. Kemudian ciri yang kedua adalah jangka waktu pemeriksaan tidak boleh lebih dari waktu 6 bulan sejak registrasi perkara. Kemudian yang ketiga, pemeriksaan dilakukan oleh majelis hakim. Keempat, pemeriksaan diawali dengan adanya pemeriksaan persiapan. Yang kelima, jangka waktu pemanggilan dengan pemeriksaan tidak boleh kurang dari 6 hari. Kemudian tahap ketiga dalam pendahuluan yaitu pemeriksaan persiapan. Nah, pemeriksaan persiapan ini dilakukan oleh majelis hakim untuk melengkapi gugatan yang kurang jelas atau untuk mematangkan perkara sebelum pemeriksaan pokok sengketa umum dimulai. Yang ketentuannya dapat dilihat pada pasal 63 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Nah, jika permohonan acara cepat dikabulkan, maka tidak ada tahap ini. Berikut skema mengenai penyelesaian perkara melalui acara cepat. Kemudian tahap yang kedua dalam alur penyelesaian sengketa tata usaha negara melalui upaya peradilan yaitu pemeriksaan pokok perkara. Pemeriksaan pokok perkara ini dibagi atas 6 tahap. Yang pertama itu gugatan, jawaban, replik, duplik, pembuktian, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Nah, gugatan sendiri adalah permohonan yang berisi tuntutan terhadap badan atau pejabat tata usaha negara dan diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan putusan. Adapun yang menjadi tergugat adalah badan atau pejabat yang mengeluarkan keputusan tata usaha negara berdasarkan wewenang yang ada padanya atau dilimpahkan kepadanya. Nah, alasan yang bisa digunakan dalam gugatan adalah keputusan tata usaha negara tersebut ternyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Dan perlu diketahui bahwa gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya keputusan tata usaha negara. Kemudian tahap yang kedua adalah jawaban. Nah, dalam jawaban ini nantinya pemeriksaan sengketa dimulai dengan membacakan isi gugatan dan surat yang memuat jawabannya oleh hakim ketua yang berwenang. Dan jika tidak ada surat jawaban, diberikan kesempatan untuk mengajukan jawabannya. Hal ini sebagaimana terdapat dalam pasal 74 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Setelah itu adalah replik dan daplik. Kemudian replik, penggugat dapat mengubah alasan yang mendasari gugatan hanya sampai dengan replik. Nah, disertai dengan alasan yang cukup serta tidak merugikan kepentingan tergugat. Dalam hal tersebut harus disaksikan oleh hakim. Nah, ini sebagaimana dalam pasal 75 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Kemudian duplik ini mengenai tergugat. Tergugat dapat mengubah alasan yang mendasari jawabannya hanya sampai dengan duplik.
asal disertai alasan yang cukup serta tidak merugikan kepentingan penggugat, dan hal tersebut harus dipertimbangkan dengan seksama oleh hakim. Hal ini sebagaimana dalam pasal 75 ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Kemudian selanjutnya adalah pembuktian. Nah, perlunya pembuktian ini agar meyakinkan perkara tersebut ternyata adalah benar. Hal ini sebagaimana dalam pasal 100 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1946, dan yang dapat dijadikan alat bukti dalam persidangan adalah surat atau tulisan, kedua keterangan ahli, ketiga keterangan saksi, keempat pengakuan para pihak, dan yang kelima adalah pengetahuan hakim. Kemudian tahap yang kelima dalam pemeriksaan pokok perkara adalah kesimpulan. Nah, jadi kedua belah pihak nantinya diberikan kesempatan untuk mengumpulkan pendapat yang terakhir berupa kesimpulan masing-masing. Hal ini sebagaimana dalam pasal 97 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Dan tahap terakhirnya adalah putusan. Putusan pengadilan tata usaha negara ini dapat berupa gugatan ditolak, dikabulkan, tidak diterima, atau gugur. Dan terhadap putusan pengadilan tata usaha negara dapat dimintakan pemeriksaan banding oleh penggugat atau tergugat kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. Bahkan jika penggugat tidak juga puas dengan putusan tersebut, dapat dilakukan upaya hukum kasasi hingga upaya hukum luar biasa atau peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung. Kemudian tahap yang terakhir adalah pelaksanaan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, yaitu dilakukan dengan dua cara. Yang pertama itu eksekusi otomatis, dan yang kedua adalah eksekusi dengan upaya paksa. Baik, cukup sekian video alur penyelesaian sengketa tata usaha negara oleh saya. Apabila ada salah mohon dikoreksi dan mohon dimaafkan. Sampai bertemu di pembahasan video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.